Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat di Oman dan Abu Dhabi dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui Zoom ya dan juga media sosial ya. Dan kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apakah melalui mengenal nama-namanya ataukah mengenal sifat-sifatnya? Dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk dalam beribadah dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu nama Allah yang sangat dikenal dan banyak kaum muslimin menggunakan nama tersebut sebagai nama ya, yaitu Al-Muqsit ya, Al-Muqsit. Al-Muqsit. Dan kita sering orang namanya Abdul Muqsit ya, banyak sekali, sering sekali orang namanya Abdul Muqsit. Al-Muqsit secara bahasa artinya adalah yang maha adil ya, yang maha adil. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, nama Al-Muqsit ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia termasuk nama Allah atau tidak ya. Jadi dia sendiri ada khilaf ya. Khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah dia termasuk nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mayoritas ulama ya, jumhur mayoritas tidak memasukkan Al-Muqsit dari nama Allah. Al-Muqsit ya, bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Meskipun secara makna oke, maha adil, semua orang tidak ada yang ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha adil, tapi memasukkan Al-Muqsit adalah dari nama Allah, maka ini ada khilaf dan jumhur ulama mengatakan tidak. Sebagian ulama memasukkan ya. Seperti menyatakan Al-Muqsit termasuk ya. Al-Muqsit termasuk nama Allah. Di antara ulama tersebut seperti adalah Al-Ghazali ya. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ya. Dan ini saya dapatkan cuma dari pernyataan Abu Hamid Al-Ghazali dari kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarh Asma'ul Husna. Al-Ghazali dia menyebutkan di antara nama-nama Allah adalah Al-Muqsit. Kalau dari antara ulama-ulama sekarang seperti Syekh Shalih Al-Syekh ya. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala ya. Beliau juga memasukkan Al-Muqsit termasuk nama-nama Allah. Adapun jumhur ulama seperti dalam kitabnya Al-Qurtubi, bahkan dalam kitabnya Ar-Razi, kemudian juga demikian juga Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama, mereka tidak memasukkan, Syekh Utsaimin dan yang lain tidak memasukkan Al-Muqsit dalam nama Allah. Kenapa? Karena lafal Al-Muqsit sebagai nama Allah tidak datang dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam Al-Quran maupun hadis tidak datang sama sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Sehingga kita tahu di antara syarat atau di antara syarat nama-nama Allah dia harus tauqifi. Tauqif itu harus bersandar kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak dikatakan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti pernah kita sampaikan di awal-awal dahulu, para ulama ketika untuk menunjukkan satu nama Allah atau bukan, mereka punya beberapa
metode. Di antaranya mereka ada yang berijtihad ya, mengambil dari sifat-sifat Allah ya. Tapi yang benar nama Allah harus diambil dari dalam bentuk isim fa'il ya. Isim fa'il. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis makna al-muqsit ya. Dalam makna al-muqsit itu tidak ada sebagai nama Allah. Adapun sebagai maknanya Allah adalah al-muqsit yang maha adil tentunya disepakati oleh para ulama. Makanya hanya segelintir kecil ulama yang memasukkan al-muqsit termasuk dari nama Allah. Ingat, mereka berselisih tentang makna. Adapun sifat Allah sebagai muqsit, maka tidak ada yang meragukan akan hal tersebut ya. Ini khilaf tentang nama Allah ya. Tentang nama. Ya, perhatikan. Adapun terkait dengan sifat, maka semua orang sepakat ya. Adapun terkait sifat Allah Maha Adil, maka semua sepakat. Semua sepakat. Tidak ada yang hilaf akan hal ini karena memang Allah Maha Adil dan Allah benci akan kezaliman. Semua ulama sepakat. Tapi ini terkait dengan khilaf tentang al-muqsit termasuk nama Allah atau bukan ya. Tapi selanjutnya kita akan bahas tentang makna al-muqsit itu sendiri ya. Makna al-muqsit. Al-muqsit diambil dari kata al-qist ya. Dari masdar al-qist yang artinya adil. Yang artinya adil, dan ini makna secara umum. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan al-qistu itu lebih detail atau lebih spesifik daripada keadilan. Tentu ada pendapat seperti itu dari sebagian ulama. Seperti ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat di mana Allah berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin iktatalu, mereka saling bertempur. Kata Allah fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Dua kelompok saling bertempur, Allah suruh damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ternyata satu ngeyel masih terus menyerang, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah yang ngeyel tersebut sampai dia kembali kepada jalan Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Jika ternyata dia kembali, kemudian dia sadar, kata Allah fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua kelompok tersebut bil adli wa aqsitu. Kata Allah, damaikanlah dengan keadilan dan berbuat qistolah, berbuatlah adil. Jadi di sini Allah mengatakan fa aslihu bil adli wal aqsitu. Damaikanlah dengan keadilan dengan al-qisto. Seakan-akan adil dan al-qisto dua hal yang berbeda. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalau digabungkan antara al-adl dengan al-qisto dalam masalah qadha, masalah hukum, maka yang dimaksud dengan al-adl yaitu seorang hakim memberi bagian kepada al-mutakhasimain di antara dua orang yang saling bertikai, haknya masing-masing diberikan. Nih, kamu haknya sekian, kamu haknya sekian. Itu namanya adil. Porsinya, kalau dia dapat porsi 30%, dia kasih 30%. Yang 70%, 70%. Dia namanya adil, dia memberikan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau al-qistu itu lebih spesifik lagi. Al-qistu maksudnya ketika kamu berhukum dengan adil, maka kamu tidak boleh ada kecenderungan hati. Tidak boleh. Jadi kalau hukum ya hukum, di luar sidang silakan kamu kecenderungan. Tapi ketika dalam persidangan kamu tidak boleh ada kecenderungan hati. Contoh sebenarnya mengatakan contohnya misalnya ada si A dan si B berhukum di hadapan engkau. Kamu sayang kepada si A. Kamu sudah adil. Si A dapat 30%, si B dapat 70%. Misalnya setelah dihitung-hitung hak dia 30%, hak B 70%. Tetapi ternyata ketika di ruang pengadilan kamu bilang karena kamu sayang sama si A, kamu duduk dekat sini. Dengan memposisikan dia duduk dekat dengan kamu, itu kamu tidak al-qisto. Meskipun kamu adil dalam menghukum. Jadi dia dekat sini. Atau ketika kamu panggil kamu dengan senyum, wahai si fulan, sama si B kamu mukanya sangar, itu tidak boleh. Jadi ketika dalam persidangan tidak boleh seorang ada kecenderungan hati, karena dia dituntut bukan hanya sekedar adil, tapi itu juga untuk melakukan al-qisto. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan al-qisto lebih spesifik daripada al-adil. Tapi intinya secara makna umum,
al-qistu adalah keadilan, ya. Adalah keadilan. Dan adapun al-qasid, kalau orang yang adil, jadi ada namanya al-qasid. Al-qasid itu isim fa'il dari al-qist. Isim fa'il dari al-qistu. Nah, al-qasid ini sendiri dalam bahasa Arab termasuk daripada al-adad. Al-adad itu adalah makna yang bisa maknanya bisa menunjukkan suatu makna sekaligus kebalikannya, tergantung konteks yang sedang ada kalimat tersebut. Jadi satu kata atau kalimat yang maknanya bisa menunjukkan dua makna, ya. Dan ini dalam bahasa Arab ada beberapa atau banyak kata yang maknanya seperti itu, al-adad. Terkadang maknanya begini, terkadang maknanya berlawanan. Jadi al-qasid bisa artinya al-adil, tapi di lain sisi dia juga bisa maknanya adalah al-zalim. Tergantung konteks. Misalnya kalau kita sedang memuji rajul qasid, dia seorang yang adil, ya, kita kalau sedang memuji orang tahu maknanya al-qasid lah adil. Tapi kalau kita sedang mencela atau konteks menunjukkan celaan, maka al-qasid maknanya adalah al-zalim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin-jin yang tidak adil atau yang zalim membuat kesyirikan, fakanu li jahannam hataba, maka mereka akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ya, jin-jin akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Inilah secara sederhana tentang makna al-muqsit, ya, dari al-qist yang artinya adalah keadilan, ya. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kata-kata adil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Allah memiliki sifat keadilan, ya. Baru kemudian kita jelaskan apa makna al-muqsit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, kata-kata keadilan dalam Al-Qur'an, makna al-qist dalam Al-Qur'an itu banyak. Yang kedua, apa makna Allah memiliki sifat adil. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan dengan nama Allah ini, al-muqsit, atau dengan sifat Allah al-qist ini, ya. Baik. Berikutnya ya. Al-muqsit fil Quran, ya. Contohnya dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwasanya Allah meletakkan keadilan, ya. Keadilan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'u mawazinal qist li yaumil qiyamah." Mawazinal qist. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Wada'u mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Ya. Pada hari kiamat kelak kami akan meletakkan mawazinal qist li yaumil qiyamah. Meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat kelak, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak satu jiwa pun yang akan dizalimi pada hari tersebut. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Apapun yang mereka lakukan meskipun hanya sebesar biji sawi akan kami datangkan. Karena kami Maha Adil pada hari kiamat, ya. Tidak ada fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dizalimi pada hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah meletakkan keadilan pada hari kiamat, ya. Pada hari kiamat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Dan ini juga banyak dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hakamta fahkum
bainahum bil qist. Kalau engkau berhukum wahai Muhammad, ya, maka berhukumlah dengan adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berhukum di antara mereka, berhukumlah dengan adil. Jadi Allah perintahkan untuk berbuat keadilan. Wazinu bil qistasil mustaqim. Seperti Allah Subhanahu wa taala, wazinu bil qistas al mustaqim. Allah juga suruh untuk menimbang dengan adil, ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina syuhada'a lillahi bil qist. Ya. Kata Allah, syuhada lillahi bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian menjadi orang-orang yang adil. Bahkan kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah suruh berbuat adil, bahkan dalam berkata, dalam berucap, dalam menghukum, Allah suruh kita berbuat adil. Bahkan ayat ini dalam surat Al-Maidah ini terkait dengan orang-orang kafir. Allah menyuruh orang beriman untuk berhukum adil kepada orang kafir. Bahkan Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil kepada kaum tersebut. Dan ini peringatan bagi kita semua untuk adil dalam berbicara, dalam memvonis, dalam berhukum. Karena kita kalau sudah benci kepada seorang, terkadang kita menyampaikan hukum tentang orang tersebut berlebihan. Kita tambah-tambahin. Ketika kita mensifati orang yang kita tidak sukai tersebut dengan sifat-sifat yang berlebihan, kita tidak adil, maka kita terjerumus dalam kezaliman. Bahkan terhadap orang kafir. Kita ngomong orang kafir ini begini-begini, padahal tidak seperti itu, kita zalim. Karena meskipun kita benci, mungkin dia menjengkelkan, mungkin dia memusuhi Islam, tapi kita enggak boleh mensifati dia berlebihan daripada yang seharusnya. Lihatlah bagaimana kaum muslimin disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil bahkan kepada orang-orang yang dibenci. Apatah lagi sesama kaum muslimin. Ini tidak boleh kita tidak adil kepada mereka. Seperti sebagian ahlu sunnah mungkin tidak suka sama sebagian ahlul bid'ah, kemudian disifati berlebih-lebihan. Ini juga tidak boleh. Harus disampaikan sesuai dengan kadar yang benar-benar seperti itu. Ya, benar-benar seperti itu. Ya. Lihat bagaimana praktik Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau sedang membantah orang-orang ahlul bid'ah, beliau bantah dengan keadilan. Beliau munsif. Kalau mensifati suatu kesalahan sesuai dengan kesalahan tersebut, tidak ditambah-tambahin, tidak dibumbu-bumbuin. Kita ahlus sunnah harus demikian. Pada siapapun orang yang menzalimi kita, kita harus kalau berbicara harus adil. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang sangat indah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dia berkata, ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada sesama manusia. Artinya ketika kita tidak suka sama suatu kaum, kalau kita sifati mereka harus dengan keadilan. Jangan kita berlebih-lebihan nambah-nambahin. Kita bohong atas dia ngomong gitu, kita bohong atas nama dia sehingga kita terjerumus dalam kezaliman. Adapun kita digituin, kita tidak diadili oleh ahlul bidah, sering kita rasakan. Dituduh kita suka mengkafirkan, dituduh beginilah, dibuat keyakinan yang tidak-tidak, dibilang ahlus sunnah Tuhannya seperti anak muda lah. Macam-macam, tapi ya itu jangan kita balas, ya, jangan kita balas. Kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, hendaknya kalian adil, ya. Bahkan Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kalian karena benci kepada suatu kaum, akhirnya kalian tidak bersifat adil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah timbangan ya dengan adil, wa la tukhsirul mizan, dan jangan kurangi timbangan. Subhanallah, ini ujian berat bagi para pedagang. Mereka terang mengurangi timbangan. Bahkan kalau kita bisa tambah-tambahin dikit lebih bagus, lebih aman. Kita jual misalnya 3 kilo, tambahin sedikit, 1,5 ons, 1 ons, lebih aman, lebih bagus daripada kurang. Kalau kita sudah berusaha enggak ada masalah. Yang penting Allah tahu kita sudah berusaha seadil-adilnya. Tetapi sebagian orang ketika menjual disuruh untuk dikurangi. Itu perintah dari distributor. Kamu jual tulis 3 kilo tapi kalau dimasukin 2,75 atau 2,85 kilo. Ada teman saya sampai bubar jualannya karena dipaksa.
Subhanallah. Mencari keuntungan kemudian disiksa hari kiamat kelak. Wa aqimul wazna bil qist. Kalau jual timbangan dengan adil, jangan dikurang-kurangi, jangan kita bohongi. Berikan hak orang sesuai dengan haknya. Kemudian di antaranya ya Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam banyak ayat juga mengharamkan kezaliman. Ya, kezaliman, kalau Allah mengharamkan kezaliman berarti Allah merintahkan untuk berbuat adil. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allah mencintai orang-orang yang adil. Allah mencintai orang yang adil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, misalnya tadi dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman tadi, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau kelompok yang satu sudah sadar, maka damaikanlah di antara dua kelompok tersebut dengan adil. Dan al-qista, dengan al-qista. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang adil. Wa in hakamta fahkum bainahum bil adli innallaha bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, jika engkau berhukum wahai Muhammad, berhukumlah di antara mereka dengan adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tentunya ketika kita tahu Allah mencintai orang yang berbuat adil, kita berusaha untuk berbuat keadilan. Ini semua ayat-ayat ya. Allah meletakkan keadilan, Allah berbuat adil, Allah menyuruh berbuat adil. Ya, ini semua sepakat menunjukkan di antara sifat Allah adalah adil. Ya. Di antara sifat Allah adalah Maha Adil. Maha Adil. Tadi kita cuma khilaf tentang apakah Allah diberi nama dengan Al-Muqsit. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau sifat Allah adalah Al-Qistu, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil, maka iya ya. Taib. Berikutnya, apa makna Allah Maha Adil? Ya, sepakat ulama Allah Maha Adil. Apa makna Allah Maha Adil? Makna Allah Maha Adil. Allah Maha Adil fi ahkamihi wa af'alihi. Allah Maha Adil dalam hukum-hukumnya. Seluruh hukum Allah adil. Meskipun orang pandang tidak adil. Seluruh hukum Allah adil. Perbuatan Allah seluruhnya adil. Ya, seluruh hukum Allah adil meskipun sebagian orang menganggap tidak adil. Contoh yang dianggap tidak adil misalnya apa? Misalnya adalah qisas. Banyak orang anti qisas. Ya. Dianggap tidak adil. Gimana tidak adil? Walakum fil qisasi hayatun wa katabana 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi was sinna wal bis sinni wal juruha qisas. Kami tetapkan bahwasanya terhadap Bani Israel bahwasanya siapa yang bunuh dia harus dibunuh. Ya, barang siapa yang merusak mata orang, matanya juga dirusak. Siapa yang merusak hidung orang, hidung juga dirusak. Siapa yang mematahkan gigi orang, giginya juga dirusak. Siapa yang melukai, dia juga dilukai. Wal juruha qisas. Semuanya ada qisas. Adil atau tidak? Adil. Yang bunuh ya dibunuh. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun. Pada praktek qisas ada kehidupan. Yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan dipraktekkan qisas, orang apa ini tidak humanisme, tidak apa. Justru tidak dipraktekkan qisas maka tidak ada humanisme.
Betapa banyak orang tidak diperhatikan kisos, orang mudah membunuh orang lain. Dia bunuh orang, dia peduli karena dia yakin dia tidak akan dibunuh. Kemudian belum lagi terjadi pembalasan. Dua orang saling bunuh, rentetannya sampai keluarga, sampai kabilah-kabilah, sampai berlanjut, sampai puluhan tahun, suku dengan suku. Ya, kenapa? Karena tidak ada praktek kisos. Tapi kalau ada kisos, selesai. Dua orang bermasalah, satu dibunuh, selesai. Penguasa mempraktikkan kisos, berhenti. Maka dalam praktek kisos ada kehidupan. Meskipun orang menganggap tidak adil. Contoh kisos adalah keadilan. Contoh juga misalnya warisan. Orang bilang tidak adil tentang wanita dan laki-laki. Allah Maha Adil. Allah yang tahu tentang bagaimana yang harusnya terjadinya warisan ya. Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana ya. Kapan 2:1, kapan tidak berbanding 2:1. Semuanya sudah diatur oleh Allah ya. Dan Allah lebih tahu tentang makhluknya dan hukum-hukum yang berlaku bagi makhluknya ya. Contoh misalnya dalam syariat poligami, ini pembahasannya tentu pembahasan panjang lebar, tetapi saya cuma kasih isyarat bahwasanya pada praktek tersebut banyak ya kemaslahatan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu dengan persyaratan yang ketat dari syariat untuk bisa melaksanakannya. Meskipun orang tidak menganggap itu suatu keadilan, itu adalah suatu keadilan yang berlaku bagi masyarakat secara makro, bukan secara mikro. Kita memandang kaum muslimin secara makro. Itu dia sebanyak wanita dengan berbagai macam statusnya, ada yang gadis, ada yang janda, ada yang ini, ada yang banyak hal. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam bahasan syariat poligami. Tapi intinya hukum Allah semuanya adil. Hukum Allah semuanya adil. Lihatlah suatu negara kalau melaksanakan hukum Allah, maka mereka akan nyaman dan tentram, akan jauh dari kriminal dan akan hidup dengan tenang. Yang mempraktekkan syariat. Semakin mereka dekat dengan syariat Allah, semakin nyaman. Semakin jauh maka semakin amburadul. Nyawa semakin murah, kemaksiatan semakin parah, kriminal semakin merajalela, tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Karena hukum Allah semuanya adil dan sebagaimana Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah Allah lebih tahu tentang yang Allah ciptakan? Allah lebih tahu tentang kita. Allah turunkan hukum-hukumnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka sudah Allah turunkan hukum mereka masih mencari hukum selain Allah, hukum jahiliyah. Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia kemudian mereka revisi, nanti sudah direvisi di demo orang, bikin lagi perubahan, menguntungkan sebagian pihak, merugikan pihak yang lain dan demikian terus. Kenapa? Karena yang bikin manusia yang penuh dengan kekurangan yang ilmu mereka tidak meliputi segalanya. Allah Maha Adil, kenapa? Karena ilmu Allah meliputi segalanya sehingga hukum yang Allah turunkan pasti adil. Pasti adil. Karena Allah lebih tahu tentang makhluk alam semesta dan seisinya. Allah lebih tahu, ya. Maka hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Maka tidak boleh seorang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang coba berhukum dengan hukum selain Allah, kita tanya, mana lebih adil, Tuhan atau kamu? Kamu masih ragu dengan hukum Tuhan. Tuhanmu tidak adil. Kamu cari hukum yang lain. Jadi Allah Maha Adil dalam segala hukum. Kemudian Allah Maha Adil dalam segala perbuatannya. Allah melakukan segala perbuatan, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menimbulkan bencana, Allah menghukum, Allah mengadab, Allah memberikan nikmat, Allah menjadikan ini, Allah menjadikan semuanya Allah Maha Adil. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak adil. Tetapi kadang otak kita ini terbatas. Kita memandang adil sebagian orang misalnya sering bertanya, "Ustaz, gimana adil ini satu ditakdirkan kaya, satu ditakdirkan miskin misalnya." Gimana adil, Ustaz? Dia bilang keadilan tersebut kau hanya pandang pada sisi mikro itu ketika di dunia. Kenapa si fulan kaya, kenapa si fulan miskin? Tapi kalau kau tinjau dari secara keseluruhan dunia dan akhirat, maka kau akan tahu bahwasanya dalam ketetapan Allah si fulan miskin, si fulan kaya, ya. Ini semua ada keadilan. Kenapa? Karena kesabaran pahalanya besar misalnya. Pada hari kiamat kelak betapa banyak orang yang tidak diuji, ingin diuji di dunia. Kalau bisa dikembalikan ingin diuji karena mereka tahu pahalanya sangat besar. Orang miskin mungkin dia cuma sedekah dengan 1 dirham bisa mengalahkan ratusan dirham orang kaya. Karena kenapa? 1 dirham yang dia miliki dia ikhlas dan mungkin setengah dari hartanya. Yang itu cuma 100 dirham mungkin 1/100 dari hartanya. Jadi Allah punya cara sendiri. Allah Maha Adil. Ya. Satunya tampan, satunya wajah pas-pasan. Bersyukurlah yang wajah pas-pasan. Kalau tampan mungkin jadi tukang maksiat, pezina, jadi gay dan macam-macam ya. Kalau wajah pas-pasan siapa yang mau naksir? Maksud saya, kita ini enggak tahu. Yang tahu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan kaya saya miskin? Kalau kamu kaya mungkin kamu jadi penjahat, kamu jadi ini, kita enggak tahu.
Udahlah masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya ya. Ya, tapi kalau kamu maksiat ya fala yalumanna illa nafsah. Ya. Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh beribadah. Ya. Siapa yang beribadah dia akan lihat hasilnya. Kalau dia dapat kebaikan, maka itu dia yang suka di akhirat. Kalau dia dapat ternyata di akhirat catatannya keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka dalam segala takdir Allah pasti Allah Maha adil bagi orang yang mau merenungkan. Dan itu orang bilang tidak adil karena dia hanya melihat pada mikro, cuma dunia yang hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau dia melihat dari secara hukum Allah secara total, hukum dunia maupun hukum akhirat, maka dia tahu bahwasanya Allah Maha adil. Allah Maha adil. Oleh karenanya di antara keadaan Allah di akhirat, Allah mengatakan ya la tuzla la dzulmal yaum, ya, tidak ada kezaliman pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, ya, tidak ada jiwa yang akan dizalimi sama sekali. Ya, pada hari kiamat semuanya akan ditegakkan keadilan, ya. Jangankan manusia, bahkan hewan pun diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassu li syatin jalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan ditegakkan kisos, hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kelak sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Jangankan manusia, hewan pun Allah tegakkan keadilan. Ya. Allah akan tegakkan keadilan. Jangankan manusia, hewan pun demikian. Jadi kalau kita tahu Allah Maha Adil, di hari kiamat kelak jangan terlalu bersedih kalau hak kita diambil, jangan khawatir, akan kembali. Dan jangan bersenang-senang kalau kau ambil hak orang lain, kau pasti akan mengembalikannya pada hari kiamat kelak. Mungkin kita sedih, hak kita diambil, tanah kita diambil, harta kita diambil, gaji kita dipotong, tidak apa-apa, boleh sedih, tapi jangan terlalu bersedih. Kenapa? Hari kiamat akan kembali. Mungkin kita lebih butuh kepada hak tersebut pada hari kiamat daripada di dunia. Di dunia dapat duit buat selesai makan, minum, jalan-jalan, selesai. Di akhirat kita butuh pahala. Allah menjadikan kita terzalimi, nanti hak tersebut karena kita ambil dengan sempurna pada hari yang sangat kita butuhkan hak tersebut. Jadi Allah Maha Adil. Yang menakjubkan di antara pernyataan Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna, dia menyebutkan di antara puncak keadilan sebentar saya lihat dulu. Al-Muqsit dalam halaman 142. Bukunya ada di internet, bisa di-download ya. Al-Muqsit ya. Huwa alladhi yantasifu lil madhlum min adh-dhalim. Yaitu yang mengambil hak kepada orang terzalimi, ambil dari hak orang yang menzalimi. Kemudian beliau berkata, wa kamaluhu fi an yudhifa ila irda'il madhlum irda'adh zalim. Di antara kesempurnaan keadilan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah, yaitu Allah terkadang bukan hanya menjadikan, ini sempurnaan, bukan hanya menjadikan orang yang terzalimi akan ridha, bahkan orang yang menzalimi pun bisa ridha dalam kondisi tertentu. Ya, orang yang kalau terzalimi jelas dia ridha pada hari kiamat karena dia akan dapat bagian. Tapi bagaimana orang yang menzalimi bisa ridha dalam kondisi tertentu? Bisa. Maka kemudian Al-Ghazali membawakan suatu hadis, disebutkan wa mithaluhu ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana Allah menjadikan orang yang zalim bisa ridha karena begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadisnya dhaif ya, ada perawinya, ada dhaif, tapi ini secara mungkin saja terjadi, ya, mungkin saja terjadi pada hari kiamat kelak. Namun dalam sanadnya ada disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, namun dikritiki oleh para ulama karena perawinya ada yang majhul dan ada rawi yang dhaif ya. Tapi saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian beliau tertawa sampai nampak gigi beliau. Umar radhiyallahu berkata, ya, ya Rasulullah, mal ladzi adhakak? Apa yang buat engkau tertawa? Maka Rasulullah bercerita, ada dua orang dari umatku, ya, duduk atau bertukuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak.
Satu berkata, jadi yang zalim dan dizalimi. Yang dizalimi berkata, "Ya Rabbi khudli madlamati min hadha." Ya Allah, ambillah hakku dari orang yang telah menzalimi tatkala di dunia. Maka Allah berkata kepada orang yang kedua, "Rudda ala akhika madlamatu." Kembalikan ke hak yang kau ambil dulu di dunia kepada orang ini. Kemudian apa kata orang yang menzalimi? "Ya Rabbi lam yabqa li min hasanati syai." Ya Allah, tidak ada kebaikanku lagi, sudah habis semua pahala kebaikanku. Apa yang mau saya berikan kepada orang ini? Maka Allah berkata kepada orang yang dizalimi, "Kaifa tasna'u bi akhika lam yabqa min hasanatihi syai'?" Apa yang bisa kau lakukan kepada orang yang menzalimimu? Tidak ada kebaikan lagi yang bisa dia berikan kepadamu. Karena kita tahu aturan dalam kezaliman pada hari kiamat kelak, kebaikan kalau kita berbuat zalim waliyadzubillah, kita kebaikan diambil diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kebaikan kita habis, kita akan mikul dosa-dosanya orang tersebut. Maka Allah berkata, bagaimana kau bisa mengambil, apalagi dia sudah enggak punya kebaikan. Maka orang yang dizalimi berkata, "Ya Rabbi falyahmil anni min auzari." Kalau gitu suruh dia pikul dosa-dosaku. Suruh dia pikul dosa-dosaku. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, "Tsumma fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka." Rasulullah SAW pun menangis. Bagaimana kita bayangkan hari tersebut, seorang berbuat zalim terus kebaikannya habis, disuruh mikul dosa orang lain. Makanya jangan berbuat zalim sama orang ya. Kata Rasulullah SAW, "Inna dzalika liyaumin azim." Itu adalah hari yang sangat dahsyat. Yauma yahtajun nasu ila an yuhmal anhum min auzarihim. Orang-orang sangat ingin dosa-dosanya diambil oleh orang, dipikul orang lain. Berat, dosa itu memberatkan. Dipikul dosa-dosa tersebut. Maka Allah berkata kepada orang yang terzalimi. Karena orang terzalimi mengatakan, "Suruh dia ambil dosa-dosaku ya Allah. Pikul dosa-dosaku." Maka Allah berkata, "Irfa' basaraka fanzur ilal jinnan." Wahai orang yang terzalimi, angkatlah ke wajahmu dan lihatlah kepada surga-surga. Kemudian orang itu pun melihat kota-kota terbuat dari perak, kemudian dia kusuran min dhahabin, kemudian dia melihat ada istana-istana terbuat daripada emas, kemudian dipenuhi dengan permata, mutiara. Maka dia berkata, orang yang terzalimi ini, "Li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin aw li ayyi syahidin." Ya Allah, ini surga milik siapa ya Allah? Nabi siapa yang punya surga indah seperti ini? Nabi siapa yang atau siddiq siapa yang punya surga seindah ini? Atau siapa yang mati syahid yang punya surga seperti ini? Allah berkata, yang punya surga ini liman a'ta tsaman, adalah orang yang bisa membayar harganya, maka dia boleh masuk surga seperti ini. Kemudian orang ini yang dizalimi berkata, "Wa man yamliku dzalik?" Ya Allah, siapa yang bisa punya harga, punya kemampuan untuk membayar surga ini? Kata Allah, "Anta tamliku." Kau punya kemampuan untuk membayar surga ini. Kata orang ini, "Bimadza ya Rabbi?" Bagaimana aku bisa punya kemampuan untuk membayar surga ini? Kata Allah, "Bi afwika an akhik." Caranya kau ampuni saudaramu tersebut. Saudaramu yang kau zalimi, ampuni. Maka dia berkata, "Qad afautu anhu." Aku telah ampuni dia. Ya. Qala khudh bi yadi akhik fa adkhilhul jannah. Kalau gitu maafkan dia dan bawa temanmu tadi, saudaramu tadi ke dalam surga ya. Ini hadis ya. Maknanya bisa saja benar, tapi secara sanad hadisnya lemah ya. Tapi inilah pendapat Al-Ghazali, dia mengatakan inilah puncak keadilan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terzalimi jelas-jelas ridha dan yang menzalimi juga ridha ya. Intinya inilah di antara beberapa makna Allah Maha Adil, baik dalam hukum-hukumnya, dalam perbuatan-perbuatan. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk berbuat adil. Karena berbuat adil sendiri adalah pahalanya besar. Makanya dalam hadis ya, Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang-orang yang berbuat adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muqsitina ala manabir min nur." Pada hari kiamat kelak orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar. Mimbar-mimbar tersebut bukan dari kayu, bukan dari logam, tapi dari cahaya. Mimbar-mimbar cahaya. Allah muliakan mereka. Mimbar terbuat dari cahaya, di situ ada orang-orang yang berbuat adil. Ya. Maka orang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang berbuat adil tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Alladzina yahkumuna ya bil adil," yaitu orang yang berhukum dengan adil, ya. Fi hukmihim, dalam memberi hukum, yaitu qadhi atau penguasa, dia selalu adil. Wa fi ahlihim, juga berbuat adil kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya berbuat adil. Wa mawalu, dan semua perkara yang mereka dibebankan, punya pertanggungjawaban, mereka selalu berbuat adil. Mereka itu yang berhak pada hari kiamat
untuk berada di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan pada hari kiamat kelak 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil. Tadi kalau kita berbuat adil, Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.